ini sudah live. Kecilkan. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Good morning, good morning. Ya, mari saat ini kita bersama-sama, biarlah yang bernafas tetap memuji Tuhan. Yang bernafas memujimu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikanmu, memasmurkan namamu. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang luar biasa. Yesusku mau memujimu. Biar yang bernafas memujimu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikanmu, memasyurkan namamu. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang luar biasa. Yesusku mau memujimu. Kami percaya kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkanku, kasihmu memenangkanku. Karyamu mempesonaku, tiada yang seperti Kau Tuhan. Biar yang bernafas memujimu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikanmu, memasyurkan namamu. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang luar biasa. Yesusku mau memuji, Yesusku mau memujimu. Oh Yesusku mau memujimu. Inilah lagu-lagu yang akan kami nyanyikan, biar yang bernafas memujimu. Yang kedua adalah Aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Oleh siapa? Beliar Kauntu. Kemudian kita masuk ke dalam haleluya. Haleluya hanya referen saja, punya redo. Ya. Dan untuk penyembahan kita akan masuk ke dalam masuk hadirat-Mu Tuhan. Insinyur Niko. Mari saudara, pada pagi hari ini kita akan sapa Tuhan Yesus Kristus dengan bersyukur kepadanya. Kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita, hati kita, pikiran kita, roh kita, tubuh kita, kita persembahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam Good Morning Jesus ini. Dan saya juga ajak semuanya yang baru bergabung untuk pertama kali di hari ini, kita bersama-sama untuk menyapa Yesus di dalam pujian dan penyembahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Di pagi hari ini kami masih bisa bangun tidur, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa menyanyi memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengapa kami hendak bersyukur? Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu yang sudah melingkupi seluruh kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh ingin mempersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Oleh karena itu Bapa, biarlah saat ini Roh Kudus berkarya dari awal sampai akhir GMJ ini. Roh Kudus berkaryalah dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu. Dan biarlah dalam kedalaman hati kami yang terdalam, kami sungguh bersyukur dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Benar Tuhan, inilah rasa syukur kami, karena Engkaulah yang layak untuk menerima pujian, karena Engkaulah yang layak untuk ditinggikan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Kau yang maha bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan kami, benar Tuhan, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi kami mau mengagungkan Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan, bermazmur pada Tuhan karena keadilan-Mu Tuhan, keadilan-Mu. Oh, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, kami muliakan Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Engkau Tuhan kami, Tuhan kami, betapa ya Tuhan nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, mari bersama-sama kita serukan nama Tuhan. Betapa
Sungguh mulia Tuhan Allah kita. Nama-Mu Tuhan kami dimuliakan atas seluruh dunia. Tuhan kami, betapa mulianya. Kami tahu nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan. Oh kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak ditinggikan. Nama-Mu begitu besar Tuhan. Nama-Mu yang begitu ajaib. Nama-Mu yang penuh kuasa. Nama-Mu, Engkau yang adil, Engkau yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau kami boleh bernafas. Kami memuji-Mu. Biarlah dari kedalaman hati kami semuanya Tuhan, kami mau bernafas memuji Engkau. Kami mau bersyukur. Mari bersama-sama kita naikkan syukur atas hari ini. Terima kasih. Keadaan kami Tuhan, baik kami sehat maupun sakit, kami tetap bersyukur. Karena nama-Mu Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, aku mau bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur memuji Engkau. Kami bersyukur. Dalam segala keadaan kami Tuhan saat ini, apapun yang kami rasakan, biarlah kami penuh dengan rasa syukur kepada-Mu. Untuk itu kami mau berseru Tuhan, kami mau berseru memuji Tuhan. Kami mau katakan haleluya, haleluya. Sebab Kau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami mau berseru haleluya memuji Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, duduk di tahta. Yes, haleluya. Dengan penuh sukacita kami mau katakan haleluya. Bagi anak domba, domba berkuasa selamanya.
segenap hati kami mau katakan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkasas-lamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Mari kita berikan pujian kepada Dia. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia, anak domba Allah yang berkuasa, anak domba Allah yang bertakhta untuk selama-lamanya. Kami bersyukur, kami mau memuji nama-Mu Tuhan, kami mau katakan puji Tuhan, haleluya. Yesus, Engkau yang bertakhta. Oh Tuhan, terima kasih. Allah yang bertakhta di dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang lain selain Allah yang bertakhta di dalam kehidupan kami. Allah yang bertakhta di dalam bait kudus ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau. Engkau yang berkuasa, mulia. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, ya Yesus. Kami mau sembah Engkau di dalam kekudusan. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
hanya untuk menyembahmu. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar Tuhan, kami persembahkan korban pujian, korban persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Segenap hidup kami mau masuk di hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban puji ini yang dapat kubawa kepadamu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, kami beriaskan kekudusan, hiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Kami mau sembah Engkau Yesus, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar Yesus, Yesus kami menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Benar, inilah keinginan kami Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, kami sembah
menyembah Kau Yesus. Kiara marasikie kiora maralala iara masikiero sinara maralala yara lala yara lala Yesus iara marala shikie kiara lala yara masikie yo kiara lala syara lala kiara maralala shigara lala kiara maralala shigara lala Shinawala yara wala 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 yara wala 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 Shikira maralala yara ra Kiara mashikiara ra Kiara maralala shikiara mara Kiara maralala yara mashiki Shinara maralala yara maralala Shikiara wala yara wala 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 Kiara wala 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 Kiara marala la 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 ya Kiara masyadara la 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 Shidara wala dara wala shikara wala wala Syara wala dara wala Shidara da 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 Roh Kudus taruh kerinduan di dalam setiap hidup anak-anakmu ini. Kerinduan untuk menyembah Engkau. Kerinduan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan merasakan kasih-Mu. Merasakan kuasa-Mu. Menikmati keagungan-Mu. Menikmati kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir. Terima kasih Yesus. Saat ini berbicaralah kepada kami. Firman-Mu Kau tebarkan, Kau sebarkan benih-benih itu untuk ditanam di dalam tanah hati kami. Sehingga berbuah dengan lebat di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 42 sampai dengan 51. Nasihat untuk berjaga-jaga. Kita harus siap siaga. Kita harus berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak
kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu yang jahat itu berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama, mabuk-mabukan, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Jadi saudara dikasih Tuhan, intinya adalah di dalam hidup ini, saat ini, pada zaman akhir ini, kita harus benar-benar berjaga-jaga, bersiap siaga. Banyak orang bilang bahwa ya sekarang ini kita hidup di akhir zaman loh. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang, tandanya udah banyak. Ya, kita memang tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi tanda-tanda zaman itu ada. Banyak yang mengatakan, wah lihat ini, gunung meletus, banjir yang tiada habis-habisnya, sampai semua rumah itu terbenam dan sebagainya. Ya, dan yang terakhir coba ini, suatu peristiwa yang melanda seluruh dunia ini, yaitu apa? Pandemi COVID-19. Wah luar biasa ini. Ini sudah tandanya akhir zaman. Ada yang mengatakan Tuhan ini marah-marah. Sekali lagi, Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik, yang tidak pernah marah-marah. Ya, maka kita sebagai anak Allah pun juga tidak dijanjikan bahwa hidup ini akan selalu dijamin enak terus, enggak. Tetapi Tuhan selalu menguji seluruh kehidupan kita. Ya, dan ketika nanti dia datang untuk kedua kalinya, dia pasti akan menjemput kita ini yang siap, yang selalu berjaga-jaga. Nah saudara dikasih dikasih Tuhan, ya banyak memang orang yang mengejek. Apa sih akhir zaman dari dulu sampai sekarang juga akhir zaman terus. Katanya Yesus mau datang, siap sedialah, berjaga-jagalah. Ya, hari Tuhan telah dekat. Di dalam firman Tuhan selalu seperti itu. Banyak sekali pengejek. Tetapi marilah kita jangan menjadi seperti orang-orang itu. Kita mau percaya. Dan kita mau benar-benar persiapkan hati kita. Ya. Nah saudara dikasih Tuhan, kita mau melihat ya di dalam kehidupan ini, berjaga-jaga itu bagaimana sih? Ya, berjaga-jaga itu bagaimana? Apakah kita ini selalu gak tidur semalam suntuk? Jaga-jaga loh. Nanti kalau Tuhan datang ya sambil berdiri di muka pintu di halaman. Apakah seperti itu? Kayaknya kita nih berjaga-jaga takut rumahnya kemasukan maling. Ya, karena pada malam hari itu maling itu datang. Ya, pencuri itu datang di malam hari. Nah, di dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan apa? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu datang. Ya. Jadi tidak tahu kita. Nah berjaga-jaga itu bagaimana? Berjaga-jaga itu memang harus benar-benar kita hidup diusahakan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup ini benar-benar ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Seperti itu ya. Jadi kita tahu, kita baca firman Tuhan. Hari ini pagi ini kita mendengar firman Tuhan, dan itu kita renungkan saat kita bekerja, saat kita mengatur rumah tangga, saat kita berada di mana saja. Jadi benar-benar siap hati kita ya.
seperti apa? Ya, seperti gadis-gadis bijaksana itu, ya, selalu berjaga-jaga. Pada waktu tuannya mau pergi ke luar negeri, dia berpesan kepada gadis-gadis yang berjumlah 10 orang itu, ya, selalu harus siap dengan minyak untuk menyalakan sumbunya itu, sehingga lampu itu selalu terang, api terang. Kalau aku nanti datang, kalau aku tidak mendapati terang itu, maka kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi berarti kalau kita tahu firman Tuhan, maka kita akan mentaati firman Tuhan. Jadi setiap hari itu kita benar-benar berjaga-jaga ini. Saya harus berdoa, tetapi tidak sepanjang 24 jam kita berdoa, tapi dalam hati memang di mana saja kita berada, kita bersyukur Tuhan, terima kasih, itu suatu doa. Tuhan, lindungi aku supaya aku tidak tergelincir. Tuhan, lindungi aku, pekerjaanku dan sebagainya, anak-anakku dan sebagainya. Ini adalah doa yang kita ucapkan setiap hari dalam hati kita 24 hours, karena kita ini prayerful, benar-benar orang yang suka berdoa, yang penuh dengan doa. Tapi ada saatnya kita berdua dengan Tuhan. Wah, sungguh luar biasa ketika nanti kita benar-benar taat, kita baca firman Tuhan, kita berdua berintim dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, atau siap kita menghadapi ajal kita. Dalam keadaan berdoa, aku dipanggil oleh Tuhan, kemudian aku pergi. Ada seorang bapak yang memiliki sebuah restoran. Dia udah sakit lama sekali, ya. Dan pada suatu saat dia mengatakan kepada istrinya, "Mah, aku besok pulang." Ya, orang ini agak pikun itu ya. Jadi Alzheimer atau apa saja ya, pokoknya ya pikun ya apa ya, demensia. Dia, mamanya nggak percaya, kamu tuh halusinasi atau kamu itu ngomyang gitu ya. "Mah, besok aku mau pulang." Ya. Kemudian dalam keadaan sakit, diambil rosarionya, ya. Dan dia mengatakan kepada mamanya, pada istrinya seperti ini, "Mah, sebentar lagi loh aku pulang. Aku udah dijemput." Sambil rosarioan, ya kan? Sambil berdoa. Dia tidak pernah lupa berdoa walaupun pikun. Dan kemudian sambil berdoa dia bilang, "Ma, aku dijemput. Sudah banyak yang menjemput aku." Dan di dalam keadaan berdoa, tetap dengan rosario di tangannya, hilang. Oh, ini sungguh luar biasa. Ya, dia dipanggil Tuhan dalam keadaan berdoa. Ya, sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi saudara, jangan tidur. Ya, kalau berjaga-jaga itu apa? Jangan tidur. Tidur itu berarti apa? Kita terlena oleh perkara-perkara surgawi. Kita udah terlena untuk Good Morning Jesus mungkin. Ya, bisa di sini bersama dengan kami, atau bisa juga di rumah kami masing-masing dalam kamar kami. Kita udah terlena. Ketika kita menyembah, memuji Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga roh kita berkobar-kobar. Luar biasa. Sehingga nanti kalau Yesus datang, entah menjemput kita pada akhir ajal hidup kita, atau pada saat dia datang kedua kalinya, kita tetap berkobar-kobar. Ya, kita tahu firman Tuhan, kita tahu suara Tuhan, kita tahu apa yang mau dia katakan pada kita melalui hati nurani kita. Jadi luar biasa, jangan tertidur. Jangan tertidur untuk tidak berkomunitas. Jangan tertidur untuk tidak pergi ke PD. Apalagi di masa pandemi ini, yang orang sudah yakin bahwa ini akhir zaman. Kita sudah tidak tahu kapan Yesus datang. Covid-nya nggak selesai-selesai. Sampai tahun depan mungkin masih terus menguji vaksin. Sampai kapan kita juga tidak tahu. Mungkin ketika dia datang,
Benar-benar pada saat COVID ini kita juga tidak tahu kapan. Tapi Tuhan sungguh bukan Tuhan yang jahat. Dia sedang saat ini mempersiapkan hati kita. Benar-benar hati kita dipersiapkan. Oleh karena itu jangan tertidur, jangan terlena. Setiap saat berjaga-jaga, oh aku waktunya doa, aku mesti waktunya baca firman, aku waktunya untuk PD, aku waktunya untuk berkomunitas. Oh ada acara ini, aku mau buka, aku mau ikuti. Karena biasanya kita tidak bisa seperti ini kan. Kita terlena, tertidur, kita selalu diongkuasi, kita selalu lupa untuk datang kepada Tuhan ya. Pokoknya jangan tidur, tapi benar-benar harus siap seperti 5 gadis bijaksana itu. 5 gadis bijaksana itu benar-benar dia tidak tertidur. Dia selalu menjaga hatinya. Dia selalu menjaga minyaknya supaya tidak mati. Berkobar-kobar terus. Berdoa, baca firman, dia berkomunitas, dia memuji menyembah Tuhan, sharing pengajaran-pengajaran, kesaksian tentang kehidupannya, dan juga mereka melayani Tuhan, melayani sesama, mendoakan, berbagi harta milik kita kepada mereka-mereka yang kekurangan. Berdoa syafaat, luar biasa, itu dikobarkan senantiasa. Ya, seperti 5 gadis bijaksana itu. Ya, jadi ingat bahwa kita sering tergoda loh. Peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan kuasa-kuasa jahat di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara ini. Wah jahat sekali ya, yang ingin selalu meraih hak kita, privilege kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu mau diruntuhkan, mau dijauhkan kita dari Tuhan. Kita mau dihancurkan pada saat ini ya. Mari kita mau selalu berjaga-jaga. Jangan lupa mempersiapkan mempersiapkan hidup ini dengan sungguh-sungguh ya. Jadi berjaga-jaga itu benar-benar mempersiapkan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Jadi tadi jangan tertidur, persiapkan hidup ini sungguh-sungguh seperti 5 gadis bijaksana itu yang saya katakan tadi ya. Lalu hal yang yang kedua, jadi tadi berjaga-jaga berarti tidak tidur, tetapi kita persiapkan hati kita terus-menerus untuk berkobar-kobar ya, api Roh Kudus dikobarkan ya. Dan hal yang kedua, selalu kita waspada akan ketamakan. Tadi saya sudah katakan, gangguan iblis, penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa jahat yang selalu ingin membuat mata kita bukan tertuju kepada Yesus, tetapi mata kita tertuju kepada apa? Kepada tamak. Tamak itu tamak akan uang, harta, kekuasaan ya, status. Tamak akan ilmu-ilmu yang tinggi, mau terus belajar sampai kita lupa akan Tuhan Yesus ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, siapakah hamba yang setia itu? Berbahagialah hamba yang setia, yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Tugas untuk apa? Tugas untuk melayani, tugas bekerja di ladang Tuhan ya. Tentunya juga tugas untuk bekerja. Kalau tidak bekerja nggak bisa ya, melakukan pekerjaan, tetapi kita masih selalu melakukannya itu untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan ya. Nah, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku kok enggak datang-datang sih? Ya, sambil mukul-mukul, mabuk, minum di sini ya. Karena mereka menantikan Tuhan enggak datang-datang. Jadi mereka punya ketamakan akan dunia ini. Mereka terus minum. Waduh, berjudi kembali kepada asalnya terus ya. Mau makan. Minum, makan, melakukan mabuk-mabukan, pesta pora, karena mereka menantikan tidak datang. Sama seperti pandemi ini, karena dirasa bahwa pandemi ini sudah lama kok udah berakhir, dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Udahlah, kita berkumpul aja, enggak apa-apa, kita bersama-sama aja, kita berpesta pora ya, mungkin hanya 20, 30, 40, enggak apa-apa, toh juga sampai hari ini kita tidak apa-apa
Toh sampai hari ini Tuhan juga tidak datang-datang. Ya udah, kita lakukan dulu aja lah apa yang akan kita lakukan. Ya, toh sampai hari ini juga tidak datang. Maka nanti ketika Tuhan dari hamba itu datang pada hari yang tidak disangka-sangka dan pada saat yang tidak diketahuinya, nah, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, dan mereka akan dimasukkan ke dalam tempat yang ada ratapan dan gertak gigi, yaitu apa? Neraka, lawannya surga. Jadi sekali lagi, yang pertama itu kita benar-benar harus berjaga-jaga, dikatakan bersiap siaga, yaitu apa? Jangan tertidur, ya. Persiapkan hidup kita ini dengan sungguh-sungguh, seperti 5 gadis bijaksana. Yang bodoh nanti aja seperti itu, sehingga ketika tuannya datang minyaknya habis. Oh maaf Tuan, sebentar saya beli minyak dulu. Oh kau sudah terlambat, dan akhirnya mereka masih cari minyak bahan bakar. Nanti dulu Tuhan, saya tak doa dulu, saya cari persekutuan doa dulu. Nanti Tuhan saya mau ke misa dulu, ke ekaristi dulu Tuhan. Tuhan bilang sudah terlambat. Waktu ini udah cukup lama aku persiapkan untuk kamu. Ya, jadi kita tidak tahu apa yang Tuhan mau lakukan pada kita. Waspadalah terhadap hal-hal yang duniawi, ketamakan akan hal harta dan sebagainya. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, saat ini kita mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Ya, yang penting adalah hati kita harus dipersiapkan untuk benar-benar kita mencari perkara-perkara yang di atas. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Itulah yang harus kita persiapkan sampai nanti Tuhan datang. Entah kapan kita tidak tahu. Yang penting dalam masa pandemi ini kita benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Kita nantinya boleh bersama-sama dengan Dia. Siap Tuhan, aku siap untuk menghadap Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita saat ini kita mau hening di hadapan Tuhan untuk tema bersiap siaga dan berjaga-jagalah. Saya mengajak saudara untuk menyelidiki setiap hati kita. Apakah aku sudah berjaga-jaga? Apakah aku sudah memiliki hati yang murni? Hati yang berkobar-kobar, rindu senantiasa akan Tuhan. Rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Rindu untuk melakukan kebaikan bagi sesama. Mari kita mau selidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Hanya Engkau yang menyelidiki hati. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
saat ini adalah saat di mana kami berjuang. Berjuang untuk selalu melakukan kebaikan, melakukan kebenaran di hadapan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, biarlah seluruh viewers yang ada pada hari ini memiliki hati yang berjuang untuk mempersiapkan hati. Berjuang sampai pada akhirnya, sampai kami dipanggil Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Biar Kau dapati nanti kami tetap setia Tuhan untuk mengikut Engkau. Tuhan, jamah para viewers. Biarlah mereka boleh menyelidiki hati mereka saat ini. Mulai hari ini mereka membuat suatu ketetapan untuk terus merindukan, untuk mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan dalam doa, firman, berkomunitas dan juga melayani sesama. Sehingga mereka boleh menjadi 5 gadis yang bijaksana itu ketika tuannya datang. Dari luar negeri yang gak tahu kapan datangnya. Tuhan Yesus yang tidak tahu kapan datangnya. Tuhan mengajak kita semua di masa pandemi ini. Ayo siapkan hatimu, persiapkan hatimu. Jangan pikirkan hal-hal yang lain. Jangan ikut-ikutan dengan dunia. Jangan sepelekan saat-saat di mana kita berada, situasi yang seperti ini, jangan disepelekan. Jamah Tuhan, mungkin yang sakit, yang menderita saat ini, biarlah mereka tetap di tempat tidur mereka berseru-seru, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Dan boleh mendengarkan ajaran Tuhan, firman Tuhan melalui banyak hal, banyak cara. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Biar yang sakit, tergeletak di rumah sakit, Kau jamah Tuhan. Biar hati mereka penuh dengan syukur dan sukacita, sehingga hati yang gembira itu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap berdiri teguh di dalam masa seperti ini. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih. Kami telah mengakhiri juga GMJ pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Doa yang kami panjatkan kepadamu. Demi Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sekali lagi kita mengatakan, biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah yang bernafas tinggikan nama Tuhan. Biar yang bernafas memuji-Mu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikan-Mu, memasyurkan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah Allahku yang luar biasa. Yesusku mau memuji. Yesusku, Yesusku mau memuji-Mu. Yesusku mau memuji-Mu. Pujian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Pada hari ini ada pengumuman, yaitu besok masih ada GMJ hari Jumat. Dan juga jangan lupa besok itu ada Domus Glorie yang akan dimulai tepat pukul 7, yaitu di linknya di Zoom. Anda akan mendapatkan link Zoom itu 1 hari sebelumnya ya, atau sekarang sudah ada kalau Anda buka di mana, di pengumuman ya. Ya, di link Zoom, terus link juga Zoom, ada di YouTube HSM Community. HSM Community ya, pukul 7 tepat waktu Indonesia bagian barat. Ya. Dengan tema apa itu ya? Victory Within dan sebagainya. Seperti tema hari ini memang tentang kemenangan, tentang heroes, tentang kepahlawanan dan sebagainya, tentang kemenangan ya, dan akan dibawakan oleh Bapak Michael Santoso ya. Dan ya
See you there ya. Dan juga hari ini apa namanya? Besok masih ada Besok masih ada GMC dengan Sabtu formatnya format firman aja Tuhan ya. dan hari Sabtu format praise and worship dan firman Tuhan ya. Ya. Nah, kita mungkin mau sapa-sapa. Maafkan tadi sedikit terlambat karena tiba-tiba stuck ya. Ya, connectionnya ada Connectionnya. masalah tadi, jadi maaf agak Jadi terlambat. maafkan lalu kita mulai lagi, kita coba lagi. Oke, ada Fania, Christian Putra, halo semua, Iren, Holly, ada Christina, selidiki, thank you dibantuin lirik tadi, selidiki aku sama Christina. Christina Drama dari Semarang. Terus ada Fetrianus Lauda, Sylvester Buditan, ada Teti Kurniawati, Fonisia, semuanya Cahya Didani Sunjoyo, ada Dedi Sugiarto. Thank you semua yang udah join. Good morning Jesus, yang udah doa bersama-sama. Dan mungkin tadi ada yang menuliskan lirik-liriknya ya. Saya lihat tadi, saya mengucap terima kasih atas lirik-lirik yang sudah dituliskan di situ. Terima kasih. Ya. Oke, gitu Oke. aja. Sudah. Tuhan memberkati Anda sekalian dan jangan kasih kendor. kendor. Oke. Puji Tuhan.